Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para penyimak Jokam Mengaji, para bapak ibu saudara semua, alhamdulillah kita syukur pada Allah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan, kelonggaran bisa mengkaji lagi himpunan dari kitabnya yang dikaji oleh teman-teman kita di Islam Jamaah. Untuk pagi ini kita akan mengkaji kitab Imarah, kitab Imarah. Kitab Imarah insya Allah sudah sampai halaman 36 bagian bawah nih ya. Monggo kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Babu waziril imam, bab wakilnya imam. Akhbarana Ammar ibn Uthman qala hadatsana Baqiyah qala hadatsana Ibnu al-Mubarak an ibni Abi Husain an al-Qasim ibni Muhammad qala sami'tu ammati taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Qasim bin Muhammad ini adalah Muhammad itu saudaranya Aisyah. Berarti Qasim ini ponakannya Aisyah. Ammati ini bibinya ya Aisyah itu, Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waliya minkum amalan fa aradallahu bi khairan ja'ala lahu waziran salihan. Barang siapa di antara kalian diberi amanah untuk suatu urusan lalu Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya untuknya seorang wakil, seorang pembantu, penasehat yang salih. In nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Yang mana ketika pengatur ini atau pemimpin ini lupa, maka pembantu itu, wakil itu mengingatkan. Dan ketika si imam atau pemimpin ini ingat, artinya ingat dengan tugas-tugasnya, maka wakil ini akan membantunya untuk menyelesaikan tugasnya. Man waliya minkum amalan. Jadi hadis ini mencakup setiap amanah, baik pemimpin negara, para pejabat, para pengurus, para pimpinan lembaga, para ustadz-ustadz yang di pondok, guru-guru, atau bahkan sampai skala terkecil yaitu kepala keluarga. Setiap orang yang mengatur urusan orang lain, maka masuk dalam ancaman atau keutamaan hadis ini. Fa'aradallahu bihi khairan, itu artinya kebaikan seseorang pemimpin itu bukan semata-mata karena kepintarannya, kecerdasannya, kecerdikannya, tetapi karena kehendak dan taufik dari Allah. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan luruskan niatnya, akan luruskan hatinya. Allah juga Allah akan menjaga keputusannya, dan Allah memperbaiki orang-orang terdekatnya. Makanya dalam hadis tersebut Rasulullah juga menjelaskan ja'ala lahu waziran salihan. Allah menjadikan wazir yang salih, lingkungan lingkaran yang dekat atau wakil-wakil yang orang-orang yang salih, orang yang bertakwa, jujur, tidak menjilat, tidak takut menyampaikan al-haq, tidak mencari keuntungan pribadi. Pemimpin itu bisa tergelincir bukan karena niat awalnya buruk, itu tidak, tetapi karena orang-orang di sekitarnya atau wakilnya atau pembantu-pembantunya itu memiliki pola pikir yang rusak sehingga mempengaruhi pemimpin. Makanya ini yang Allah berikan pada pemimpin yang baik, Allah juga berikan wakil yang baik. In nasiya dzakarahu. Pemimpin adalah manusia, itu bisa lupa, bisa lalai, bisa tersibukkan dengan dunia. Nah, penasehat yang salih itu berani mengingatkan meskipun pahit, meskipun berisiko, karena tujuannya keselamatan agama dan amanah. Wa in dzakara a'anahu.
Jadi tidak cukup seorang wakil itu tidak cukup hanya pandai menasihati pemimpin saja, tetapi juga mendukung kebenaran, membantu pelaksanaannya. Kalau yang diijtihati misalkan sesuatu yang baik, maka wakilnya ini ikut membantu pelaksanaannya, tidak melemahkan pemimpin saat dia ingin taat itu, tidak. Inilah ciri nasihat yang ikhlas, bukan nasihat untuk mencari pencitraan. Itu. Makanya ini bagi yang pemimpin dari skala kecil maksudnya keluarga, seorang ayah, bapak, pemimpin keluarga, wakilnya itu ya istrinya itu, dalam mendidik anak turunnya, sampai ke kepala negara. Wakil-wakilnya, kalau pemimpinnya salih, wakilnya juga tentu oleh Allah diberikan wakil yang saleh itu kalau Allah menghendaki kebaikan pada pemimpin. Hadatsana Musa ibn Amir al-Muri, hadatsana al-Walid, hadatsana Zuhair ibn Muhammad an Abdurrahman ibn al-Qasim an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, Allah akan menjadikan baginya seorang wakil atau penasehat atau menteri yang jujur. Jika pemimpin ini lupa, maka wakil-wakilnya ini bisa mengingatkannya. Dan jika pemimpinnya ini ingat, maka menteri atau wakil-wakilnya ini bisa membantunya untuk merealisasikan tujuannya. Wa idza aradallahu bi ghairi dzalik ja'ala lahu waziran su'in in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Dan apabila Allah menghendaki selain itu, artinya menghendaki seorang pemimpin itu buruk, maka Allah jadikan baginya seorang wakil yang buruk. Jika pemimpin ini lupa, maka wakil-wakilnya ini tidak mengingatkannya. Dan jika ia ingat, maka wakil-wakilnya juga tidak mau membantunya. Ini wakil yang buruk. Idza aradallahu bil amiri khairan, yang awal tadi, kebaikan pemimpin. Nah, ketika Allah menghendaki seorang pemimpin itu baik, ini penjelasannya kebaikan dari seorang pemimpin itu berasal dari kehendak Allah. Bukan semata-mata kecerdasan atau pengalaman. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Para pemimpin-pemimpin, kekuasaan yang jenengan dapatkan itu amanah dari Allah. Dan keberhasilan dari memimpin itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bil amir khairan. Karena Allah mengatakan jika Allah menghendaki, Rasulullah mengatakan ketika Allah menghendaki baik, maka Allah akan menjadikan pemimpin itu baik. Ja'ala lahu wazir sidqin. Wazir yang sidqin. Seorang penasehat yang jujur, itu artinya penasehat itu bukan penjilat, ya kan? Tidak takut menyampaikan kebenaran, tidak mencari keuntungan pribadi. Kemudian pemimpin ini dikelilingi oleh orang-orang yang jujur, orang-orang wakil-wakil yang lebih dekat kepada keadilan. Innasiya dzakarahu. Prakteknya ketika pemimpin itu lupa, karena pemimpin itu kan manusia bisa lupa, bisa lalai, bisa tergelincir. Maka penasehat ketika pemimpinnya lupa, lalai, tergelincir, para penasehatnya, orang-orang di sekitarnya, itu berani mengingatkan. Bukan ikut diam demi posisinya itu aman. Tidak demikian. Wa in dzakara a'anahu. Kemudian ketika pemimpinnya ini ingat, para wakilnya bukan hanya pandai menasihati, tetapi juga membantu melaksanakan kebenaran, mendukung keputusan yang adil, tidak melemahkan pemimpin ketika dia ingin taat. Ini tanda nasihat yang ikhlas. Wa idza aradallahu bihi ghaira dzalik. Dan ketika Allah menghendaki seorang pemimpin bukan orang yang baik, maka buruknya pemimpin itu bisa jadi ukubatillah,
Apa itu uqubatillah? Hukuman dari Allah. Bukan sekedar kesalahan teknis, itu tidak. Jika Allah mencabut taufiknya, maka rusaklah seorang pemimpin. Ketika pemimpin itu rusak, maka ja'alallahu waziran su'in. Allah akan menjadikan orang-orang yang di sekitarnya, wakil-wakilnya, para penasihatnya itu penasihat yang buruk, penjilat, ya kan, pembenaran hawa nafsu, pencari keuntungan, perusak keputusan. Pemimpin yang dikelilingi oleh orang-orang seperti ini, maka dia akan jatuh kepada kezaliman meskipun awalnya baik, ya kan. Inna siya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu. Ini ciri pembantu yang buruk itu seperti ini. Dia ketika pemimpinnya salah, dia diam saja, tidak berani mengingatkan dan tidak mau mengingatkan. Ketika pemimpinnya jalan di atas kebenaran, dia melemahkan dan merusak dari dalam. Ini banyak sekali kerusakan umat bukan karena pemimpin yang bodoh, tapi karena dikelilingi oleh lingkaran yang rusak. Sekelilingnya rusak. Maka ini dari dua hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kebaikan pemimpin itu sangat ditentukan oleh lingkaran terdekatnya. Penasihat yang jujur, para wakil-wakil yang jujur itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pembantu atau wakil yang buruk itu adalah azab Allah yang tersembunyi. Ya kan? Memperbaiki umat tidak cukup mengganti pemimpin, tetapi memperbaiki bitonahnya. Bitonah itu berarti lingkaran dari pemimpin ini. Makanya saya ingat betul ketika para Syekh Ustadz Khalil, Ustadz Aziz Ridwan, Ustadz Abdullah Mas'ud ketika ditabayun, dipanggil menjelaskan tentang pengertian jamaah yang hakiki itu seperti apa, menjelaskan tentang kesalahan jamaah dalam hal takfiri, kesalahan fundamental, akidahnya itu yang salah seperti apa. Dijelaskan di situ ada imamnya, tokohnya Islam jamaah juga disekelilingi oleh wakil-wakilnya yang disampaikan oleh beliau bertiga. Itu ada dasarnya, hadisnya, dalilnya semua disampaikan. Sampai keimaman saya itu mengatakan, lah ini yang dibahas dalil kabeh. Akhirnya salah satu wakilnya itu memberikan usulan kepada imamnya, imam Islam jamaah. Wes ngeten mawon bah, kula saged rampungi. Akhirnya apa? Dimatikan figur keulamaannya tiga orang ini, ya kan, disampaikan di forum daerahan bahwa memang yang disampaikan oleh tiga ulama ini daging semua, dalil semua, tapi tidak sesuai dengan ilmu mangkul. Tidak sesuai dengan ilmu mangkul. Akhirnya jamaah didoktrin untuk membenci tiga ulama ini. Ini karena apa? Karena sekelilingnya dari keimaman itu adalah waziratul su', wakil-wakil yang buruk. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka kita harus hati-hati ketika memiliki teman yang buruk, ketika mendapati kita sebagai pemimpin, misalkan di sebuah perusahaan kita adalah pemimpinnya, kita harus hati-hati ketika melihat orang-orang sekitar kita. Karena orang yang ditokohkan atau para pemimpin itu pasti akan ada para penjilatnya. Kalau di tokoh Mahabharata itu Sengkuni, ada Sengkuninya itu. kita lihat Sengkuninya ya wazir su ini, wakil-wakil yang buruk ini. Sampai akhirnya ada istilah jamaah ora butuh wong pinter, butuhe wong faham, wong taat. Padahal orang faham itu haruslah pinter. Ketika perintahnya amirnya itu salah, maka dia bisa mengoreksi, oh ini nggak sesuai dengan Quran dan hadis, butuh wong pinter, bukan butuh orang taat. Kalau cuma taat itu namanya taklidul a'ma. Apa taklidul a'ma itu? Fanatik buta. Na'udzubillah min dzalik. An-nasihatu lil imam, nasihat kepada imam, kepada pemimpin. Akhbarana Rabi ibn Sulaiman qala hadatsana Su'aib ibn Laitsin
Qala hadatsana Lais an Ibnu Ajlan an Zaid bin Aslam anil Qaqa Ibnu Hakim an Abi Salihin an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inatin sesungguhnya agama an-nasihat nasihat inatin nasihat inatin nasihat agama itu sesungguhnya agama itu adalah nasihat agama itu adalah nasihat agama itu adalah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Jadi agama itu nasihat kata Rasulullah. Kemudian kami bertanya, sahabat itu bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nasihat kepada Allah itu, makna dari nasihat kepada Allah itu apa? Nasihat kepada Allah bukan berarti menasihati Allah itu tidak, tetapi mentauhidkan Allah. Ikhlas beribadah hanya kepada Allah saja, mencintai dan mengagungkan Allah, membenci kemusyrikan dan kemaksiatan, itu pun juga karena Allah. Makanya Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarahnya itu, an-nasihatu lillahi ta'ala hiya al-imanu bihi wa nafyu syirki wa wassafahu bima wassafa bihi nafsah. Jadi Imam Nawawi menjelaskan nasihat kepada Allah itu adalah beriman kepada Allah, menafikan semua kesyirikan darinya, dan menetapkan sifat-sifat yang dia tetapkan untuknya sendiri, untuk Allah sendiri. Kemudian nasihat untuk walillahi wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya Allah. Itu maknanya apa? Maknanya adalah membenarkan Al-Quran, membacanya, kemudian mentadabburinya, mengamalkannya, membelanya dari penyelewengan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu juga menjelaskan tentang nasihat untuk kitab Allah itu maksudnya adalah wan nasihatu li kitabillah hiya ta'allamuhu wa ta'limuhu wal amalu bima fih. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa nasihat kepada kitab Allah adalah mempelajarinya, mengajarkannya, kemudian mengamalkan isinya. Kemudian nasihat li rasulihi, nasihat untuk utusannya Allah, untuk para nabi, untuk nabi Allah, yaitu dengan cara mencintai nabi Allah, membenarkan semua ajarannya, mengikuti sunnahnya, membela sunnah dari penyimpangan. Nah, ini juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Wa minan nasihati lahu sallallahu alaihi wasallam nusratus sunnah wal amalu biha. Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan bahwa termasuk nasihat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menolong sunnahnya dan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Kemudian nasihat untuk a'immatil muslimin, kepada kaum muslimin, ya apa? Kepada pemimpin kaum muslimin. Itu maknanya adalah mendoakan mereka, para pemimpin, menasihati dengan cara yang baik, membantu mereka dalam hal yang baik dan tidak memberontak kepada mereka. Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan, "Lau kana li da'wat mustajabat la ja'altuha li sultan." Seandainya, kata Fudail bin Iyad, seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku tujukan doa itu untuk para penguasa. Karena apa? Karena ketika penguasanya itu adalah penguasa yang saleh, yang baik, tentu kebaikan ini akan merata untuk rakyatnya. Nah, setelah nasihat untuk kaum muslimin, itu maknanya mencintai kebaikan untuk mereka kaum muslimin, kemudian menutup aib-aib mereka, mengejarkan kebaikan mereka, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wan nasihatu lil muslimin ayyuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsih. Nasihat kepada sesama kaum muslimin yaitu mencintai bagi mereka apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Mencintai mereka seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ini memang, hadis ini memang kaidah besar dalam agama. Nah, jadi seluruh agama itu memang berputar dalam hal keikhlasan, kejujuran, kepedulian terhadap kebenaran. Jadi nasihat itu juga bukan, nasihat itu tidak atau bukan
celaan. Nasihat itu bukan membuka aib secara terbuka, bukan pelampiasan emosi, tetapi nasihat itu harus berlandaskan ilmu dan kasih sayang. Itu yang dimaksud nasihat dalam hal ibadah. Babu bitanatil imam wa ahli masyuratihi. Bab bitonahnya imam. Bitonah itu teman rahasia. Dan ahli musyawarahnya imam. Hadatsana Asbaq akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Yunus an Ibni Syihab an Abi Salamah an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaihi fal ma'sumu man asamallahu ta'ala. Ini dari riwayat Bukhari ini ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha bahwa Rasulullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula Allah mengangkat seorang khalifah, melainkan dia akan memiliki dua golongan, illa kanat lahu bitunatin, memiliki dua golongan pendamping atau lingkaran terdekat. Satu golongan yang memerintahkannya kepada kebaikan, ta'muruhu bil ma'ruf, kemudian mendorongnya wa tahudduhu alaihi, dan mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Dan satu golongan lagi yaitu memerintahkan kepada keburukan dan mendorongnya untuk melakukan keburukan. Maka orang yang terjaga, fal ma'sumu man asamallahu ta'ala, maka orang yang terjaga dari keburukan hanyalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ba'athallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin. Ini penjelasannya, hadis ini mencakup para nabi. Para nabi itu kan ya maksum, ya kan? Kemudian juga mencakup para khalifah atau pemimpin. Sedangkan para pemimpin setelah nabi ini tidak maksum. Artinya, bahkan orang yang terbaik pun, para nabi yang maksum, itu dikelilingi oleh pengaruh manusia, oleh bitonah, apalagi pemimpin biasa. Ini membantah anggapan bahwa pemimpin itu bisa steril. Artinya pemimpin, imam itu pasti benarnya. Apa yang diucapkan imam itu pasti al-haq, itu sudah diusap oleh Allah dan pasti benarnya. Ini kalau hadis ini dijelaskan, bahkan Nabi sendiri itu punya bitonah, dan bitonahnya itu ada dua jenis kata Rasulullah. Ada bitonah yang teman yang buruk dan teman yang baik. Coba kita lihat Rasulullah SAW sendiri itu sahabatnya ada nggak yang mempunyai sifat munafik? Ada. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ke belakang lagi, Musa alaihissalam, seorang nabi, punya nggak teman yang solih kemudian justru mendoakannya? Teman yang solih tapi mendoakan buruk. Itu ada yang mendoakan tersesat di Ar-Rotih selama 40 tahun. Itu juga ada. Kalau wakilnya yang baik, ya ada itu Harun itu. Rasulullah juga punya wakil-wakil yang baik, Abu Bakar, Umar. Saya juga punya. Apalagi pemimpin yang biasa, yang tidak maksum. Ini kan para nabi maksum, ya kan? Pemimpin yang tidak maksum itu tentunya juga mempunyai bitonah-bitonah yang buruk juga. Juga punya bitonah baik, juga punya bitonah yang buruk. Bitonah itu adalah orang-orang yang dekat, lingkaran dalam, ring satu ibaratnya. Ring satunya, apa itu? Ring satu, orang yang paling dekat, para penasehat, pembantu, atau orang yang sering diajak berinteraksi dengan pemimpin. Mereka lah yang membentuk keputusan, mempengaruhi arah kebijakan, dan seringkali lebih berbahaya daripada musuh yang terbuka. Bitonah yang baik, yang saleh ini selalu mengingatkan ketika imam pemimpin itu salah, mendorong pemimpin untuk melakukan kebaikan, menahan pemimpin dari kezaliman. Mereka tidak mencari muka,
tapi mencari keselamatan agama dan umat. Sedangkan pemimpin yang buruk, pemimpin yang itu para penjilat, pembenaran dalam hal hawa nafsu, pencari kepentingan, perusak dari dalam. Seringkali mereka membungkus keburukan itu dengan bahasa maslahat. Api ngeten iki Pak Imam, pun sing tiga niku timbangan ngerusak jamaah. 3 orang itu daripada ngerusak jamaah, ditok nih mawon, tok nih, dikeluarkan saja dari jamaah. Ini untuk kemaslahatan jamaah. Itu bahasa seperti itu sebenarnya bukan untuk mencari maslahat, tapi justru jelomprong nih jamaah. Karena menjadikan dosa seolah-olah menjadi satu kebijakan. Fal maksumu man asamallah, maka keselamatan sejati bukan karena kecerdasan itu bukan karena pengalaman, bukan karena kekuasaan, tapi karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penjagaan dari Allah itu diberikannya pitonah yang saleh. Adapun orang yang tidak diberikan pitonah yang saleh, maka dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan. Nah, ini Ibnu Hajar al-Asqalani itu menjelaskan tentang makna al-pitonah itu. Al-muradu bil pitonati ahlus sir wal musyawarah. Yang dimaksud pitonah adalah orang-orang kepercayaan dan tempat dia bermusyawarah. Para pemimpinnya mengajak bermusyawarah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa katsirun min fasadil wulati innama yakunu bisababi a'wanihim. Banyaknya kerusakan para penguasa itu terjadi karena orang-orang di sekitarnya, para pembantu-pembantunya. Jamaah itu juga akan rusak karena pemimpinnya di sekitarnya itu adalah orang-orang yang buruk, pitonah-pitonah yang buruk. Itu akan rusak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhbarana Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah qala hadatsana Ma'mar ibnu Ya'mur qala hadatsani Muawiyah ibn Salam qala hadatsani Zuhri qala hadatsani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min walin illa walahu pitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar wa pitanatun la ta'luhu khabalan. Tidak ada seorang pemimpin melainkan ia memiliki 2 golongan pendamping, 2 pitonah. Satu golongan yang memerintahkannya kepada kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran, dan satu golongan lagi yang tidak henti-hentinya menjerumuskannya di dalam kerusakan. La ta'luhu khabalan. Dia terus-menerus mengajak pemimpin ini dalam kerusakan. Faman waqiya syarraha faqad uqiya wa huwa minallati taqlibu 'alaiha minhuma. Barang siapa yang dijaga dari keburukan golongan itu, wa uqiya syarraha faqad uqiya, maka dia sungguh telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan itu. Dan ia termasuk pihak yang menang, wa huwa minallati taqlibu 'alaihi minhuma. Dan ia termasuk pihak yang menang dari 2 golongan tersebut. Artinya pengaruh-pengaruh dari wakilnya itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi sikapnya. Umpama ada pitonah yang buruk atau wakil yang buruk, ini tidak bisa mempengaruhi dia. Maka ini benar-benar dijaga oleh Allah. Kita jelaskan ma min walin illa walahu pitonah. Ini sama. Setiap pemimpin itu pasti memiliki pitonah. 2 pitonah tadi sama, ini penjelasannya sama. Penjelasan yang kedua itu pitonah yang buruk ini mengajak imamnya, pemimpinnya untuk melakukan keburukan, untuk memuaskan hawa nafsunya. Coba kita lihat, kita tengok teman-teman di Islam Jamaah, sekali waktu coba jenengan melihat imam jenengan dengan kacamata ilmu, bukan kacamata kuda, bukan kacamata fanatik buta, tapi dengan kacamata ilmu. Ketika jamaah susah, banyak jamaah yang susah,
keimaman masih mewajibkan persenan. Dan antum semua, jenengan semua tidak tahu uang persenan digunakan untuk apa. Tidak tahu. Wallahi, jenengan dibohongi tentang persenan itu. Lihatlah ketika para pemimpin jenengan dengan mudahnya menggunakan off-road-nya, padahal sudah tua, di tengah hutan, mengenyangkan hawa nafsunya dengan off-road, dan kalian hanya bertepuk tangan. Jenengan adalah wadah, katanya sebagai wadah dakwah Islam di Indonesia. Tapi yang jenengan tontonkan seperti ini, yang jenengan pertontonkan seperti ini, wallahi ini jauh dari sunnah, jauh sekali dari sunnah. Dan hati-hati, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Babu maja fil a'immatil mudhillin. Bab di sini menerangkan tentang beberapa imam yang menyesatkan, yang sesat, imam-imam yang sesat. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Muhammad bin Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma Ar-Rahibi an Ayyub an Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama akhafu ala ummatil a'immatal mudhillin. Ini kata Rasulullah membuka sabdanya, sesungguhnya yang saya khawatirkan kepada umatku adalah para imam yang menyesatkan. Imam yang menyesatkan. Lihat Rasulullah yang dikhawatirkan bukan kok umatnya ini kaya atau miskin, enggak, tapi dipimpin oleh para imam, para pemimpin, tapi menyesatkan. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina la yadhurruhum man yakhdhuluhum hatta ya'tiya amrullah. Dan di lain waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dalam keadaan yang tampak zahirin, dalam keadaan yang jelas, tidak membahayakan kepada mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, dan tidak pula membahayakan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka, hingga datanglah perintah Allah. Ini kita bahas satu persatu. Sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah para pemimpin yang menyesatkan. Ini makna umumnya adalah Rasulullah SAW menyebutkan bahaya mengancam kepada umatnya. Bahaya besar, terbesar umat itu bukan musuh dari luar, tetapi para pemimpin yang menyesatkan. Karena kesesatan mereka diikuti banyak orang. Kesalahan mereka dilegalkan oleh kekuasaan, dan pengaruh mereka sistematik. Artinya berkepanjangan. Coba kita lihat gini. Kita lihat pemimpin panjenengan di Islam Jamaah, khusus Islam Jamaah, karena kita membahas hadisnya himpunannya Islam Jamaah. Coba jenengan lihat imam jenengan. Ketika jenengan tahu kemungkaran, tahu ijtihadnya salah, tapi jenengan tidak berani menasihati, tidak berani menyampaikan, takut dikeluarkan dari jamaah. Dan dari imamnya juga demikian, orang-orang di sekitar imamnya itu juga demikian, memberikan pemahaman imam itu sudah diusap oleh Allah, ucapannya itu pasti benar, dan barang siapa yang menghinakan imam maka akan dihinakan oleh Allah. Kemudian barang siapa yang keluar dari jamaah maka dia akan menjadi deblek, kere, ketere-tere. Tidak ada pilihan lain, katanya. Tidak ada pilihan lain. Kalau keluar dari jamaah itu dikatakan kere, ya kan? Misal keluar dari jamaah kok kaya, itu berarti istijrat, dilulu sama Allah. Nggak ada pilihan ketiga, pilihannya hanya dua. Kemarin saya lihat komentarnya itu. Di dalam jamaah itu cuma ada dua pilihan kalau keluar dari jamaah. Ini yang ditakutkan oleh orang yang sudah tahu kebenaran tapi nggak berani keluar dari jamaah. Padahal jamaahnya salah, imamnya salah, ijtihadnya salah. Dia nggak berani mengingatkan dan nggak berani keluar dari jamaahnya. Karena kalau keluar dari jamaah nanti akan dikatakan kere. Seolah-olah imam punya kuasa untuk memberikan rezeki dan menahan rezeki kepada orang lain. Kalau keluar dari jamaah dia makin kaya, berarti dia diberikan pengelulu oleh Allah.
Tidak ada pilihan ketiga. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah penyesatan. Maka ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Seorang tokoh, seorang imam, dia dianggap benar, kemudian pengikutnya ini nggak berani menyalahkan imam, nggak berani ngoreksi imam. Karena dengan ngoreksi imam berarti dikatakan resolusi. Na'udzubillah min dzalik. Ini agama, teman-teman. Ini bukan struktur organisasi, ini agama. Agama itu yang jadi barometer kebenaran Quran dan hadis. Bukan ucapan tokoh. Itu yang kita perjuangkan adalah Allah dan Rasul. Dan makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di lain hadis itu menjelaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirina la yaduruhum man yakhdaluhum hatta ya'tiya amrullah. Tapi ada satu kelompok, kata Rasulullah, ada satu kelompok dari umatku yang terus di atas kebenaran. Artinya meskipun pemimpin umat ini adalah orang yang rusak, tapi ada satu kelompok. Rasulullah membahas ada satu kelompok dari mereka yang terus di atas kebenaran, yang la yaduruhum man yahduluhum. Mereka tidak akan membahayakan bagi mereka orang-orang yang menyimpang dari mereka, orang-orang yang meninggalkan mereka sampai perkaranya Allah atau kiamat itu turun. Sampai turun. Jadi satu kelompok ini yang mengikuti satu kelompok inilah yang benar. Inilah yang dimaksud dengan al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah. Jadi mereka kelompok ini kan sebenarnya hadis ini membantah pemahaman mereka tentang bahwa jamaah itu adalah berimam dan berbaiat, bertaat. Rasulullah menjelaskan bahwa di sini ada imam yang ditaati, tapi imam ini adalah al-muzilin, imam yang sesat, tapi ditaati oleh komunitas atau kebanyakan dari manusia. Akan tetapi dari kaum muslimin itu ada satu kelompok ini yang dikatakan al-jamaah. Ada satu kelompok dari umatku yang terus di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Nah, kebenaran jamaah itulah yang benar yang dikatakan alal haqq inilah. Di atas kebenaran, di atas Quran dan hadis. Jadi barometer al-jamaah itu bukan kok beramir, berbaiat, tapi di atas Quran dan hadis, di atas cahaya kebenaran. Bukan cahaya kesesatan. Buat apa mempunyai imam tapi menyesatkan? Ya kan? Buat apa mempunyai imam tapi menyesatkan? Tidak mempunyai imam tapi di atas kebenaran, itu yang dikatakan al-jamaah. Babul hasi ala ikrami sultanillah tabaraka wa ta'ala. Bab di sini anjuran memuliakan penguasa, sultan itu penguasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Hadisna Bundarun, hadisna Abu Dawud, hadisna Humaid ibnu Mihran an Sa'id ibnu Aus an Ziyad bin Qusay bin al-Adawi qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta minbar ibni Amir wa huwa yakhtubu wa ali thiyabun riqaqun. Jadi dari Ziyad bin Qusayb al-Adawi, dia mengatakan aku bersama Abu Bakrah berada di bawah mimbarnya Ibnu Amir ketika ia sedang berkhutbah. Wa huwa yakhtubu wa alaihi thiyabun riqaq. Sementara ia mengenakan Ibnu Amir mengenakan pakaian yang tipis ketika khutbah. Faqala Abu Bilal, "Unzuru ila amirina yalbasu thiyaba fusaqa." Kemudian di situ ketika khutbah ada seorang laki-laki yang bernama Abu Bilal, dia berkata, "Unzuru, lihatlah pemimpin kita, amir kita ini, dia mengenakan pakaiannya orang fasik, yaitu pakaian yang tipis." Jadi dia mencela amirnya, pemimpinnya di publik, ya kan? Di publik itu kan, di umum. Di umum. Faqala Abu Bakrah, "Uskut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultan
man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Wa fi riwayatin Ahmad, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Nah, ini. Diamlah kamu, kata Abu Bakrah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghinakan penguasa yang Allah tetapkan di bumi, maka Allah akan menghinakannya. Dan dalam riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memuliakan penguasa Allah Ta'ala di dunia, Allah akan memuliakan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa menghinakan penguasa Allah di dunia, maka Allah akan menghinakannya pada hari kiamat. Jadi kalau kita lihat ucapannya Abu Bilal ini, kritik tanpa adab. Dia mengkritik pakaiannya amirnya, tapi di tempat umum. Seperti ucapannya dia, lihatlah pemimpin kita, ia memakai pakaiannya orang-orang fasik. Ini menunjukkan celaan terbuka atau penghinaan di depan umum itu bukanlah nasihat syar'i. Yang dikritik itu bukan kezolimannya, yang dikritik itu bukan penyimpangan akidahnya. Yang dikritik hanya soal pakaian. Ini mengajarkan bahwa lisan itu bisa menjerumuskan meski sebabnya hanya sepele. Nah, sikap Abu Bakrah yang mengatakan kepada temannya, uskut, diamlah kamu. Nah, ini menunjukkan sahabat itu menutup pintu fitnah sejak awal, sejak dini. Ketika melihat fitnah itu mulai muncul, dia langsung memberikan nasihat. Mereka lebih takut dampak lisan daripada sekedar meluapkan kritik, lalu mengembalikan perkara itu kepada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan debat emosi, bukan dengan debat, tapi ada hadisnya. Hati-hati kalau kamu mencela, menghina pemimpin di depan umum, maka kamu akan dihinakan oleh Allah. Kemudian disebutkan. Nah, di sini yang disampaikan oleh Abu Bakrah itu adalah kalimatnya adalah as-sultan. Sultan Allahi fil ard. Apa itu sultan? Sultan itu adalah penguasa. Maksudnya kekuasaan terjadi dengan takdir Allah dan ketetapan Allah, bukan berarti ini semua perbuatannya itu benar itu tidak. Tapi kedudukannya, karena dia sebagai sultan, apa yang ia perintahkan selama tidak maksiat, maka wajib untuk dihormati dan ditaati. Ini untuk menjaga umat. Nah, sultan itu adalah penguasa. Penguasa berarti punya wilayah yang dikuasai, punya otoritas. Makanya seorang ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bita'atin, sesungguhnya Nabi memerintahkan kita untuk mentaatin para imam a'immatil, para imam yang maujudin, yang berwujud. Yang wujud, orangnya itu ada. Orangnya ada. Yang berwujud, yang memiliki kekuasaan, yang bisa mengatur ala siyasatin ala nas, yang bisa mengatur manusia. La bita'atin a'immatil maqdum wala maj'ul. Kemudian Nabi juga tidak memerintahkan kita, melarang kita mentaati imam-imam yang makdum. Makdum itu tidak ada, imam yang sembunyi, tidak dikenal, wala majul, dan tidak dikenal. Coba ucapannya Ibnu Taimiyah ini jangan praktekkan di dalam jamaah. Kira-kira imam kita itu dikenal nggak ya? Kira-kira imam kita itu mempunyai kekuasaan apa enggak? Bahkan imam jenengan itu bikin KTP saja itu loh, itu harus datang ke dinas kependudukan. Mau pergi haji dan umrah itu juga datang ke bikin paspor, imigrasi. Berarti masih membutuhkan penguasa. Berarti imam jenengan itu bukanlah sultan yang dikatakan oleh yang dimaksud oleh hadis ini. Maka perlu hati-hati, jangan sampai dikibuli. Ini sudah sampai halaman babu. Insyaallah cukup guys. Udah panjang. Soal demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ki babe pas yang tak tulis ning ngene mau ya. Hah, aku mau nulis ning ngene iso mau nulis